Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi PKWU di kelas 11 semester 1 ini, kita akan terfokus mempelajari mengenai kerajinan. Nah, kerajinan yang akan kita buat nanti adalah kerajinan yang berasal dari bahan limbah dan berbentuk datar. Nah, karena kerajinan yang akan kita buat ini nanti berasal dari bahan limbah, maka kita harus mengenal apa itu limbah. Nah, limbah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian. Ada banyak jenis limbah. Salah satunya ada yang berbentuk datar. Nah, limbah tersebut dapat didaur ulang sehingga menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Meski demikian, mendaur ulang limbah diperlukan tahapan tertentu. Nah, limbah sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan juga limbah anorganik. Di mana contoh dari limbah organik sendiri adalah sisa-sisa makanan seperti ini. Sisa-sisa makanan dari keju, daging, atau sayur-sayuran seperti itu termasuk limbah organik. Nah, sedangkan untuk limbah anorganik sendiri, ini contohnya seperti paper, gelas, dan juga plastik. Nah, ini juga ada foto atau gambar mengenai macam-macam limbah. Ada limbah organik dan juga anorganik. Nah, untuk kerajinan ini nanti kita terfokus menggunakan kerajinan dari anorganik. Jadi bisa menggunakan paper, bisa menggunakan gelas atau botol plastik, atau juga botol plastik dan juga kaleng-kaleng susu seperti ini. Yang selanjutnya, nah ini ada beberapa gambar mengenai contoh-contoh dari kerajinan yang berasal dari bahan limbah. Nah, kalau yang di paling bawah ini adalah contoh kerajinan dari kulit telur yang bisa dibuat pot untuk kaktus atau tanaman hias. Nah, untuk yang di atas di sini, ini adalah batok kelapa. Ini bisa digunakan untuk wadah. Nah, yang ketiga ini adalah dari bunga yang sudah kering dan juga daun-daun yang sudah kering, atau juga bisa dari kain perca seperti itu. Selanjutnya, ini adalah materi yang akan kita pelajari di materi yang pertama, yang mengenai perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, dari perencanaan usaha kerajinan ini akan kita bagi menjadi 4 lagi. Yang pertama, ide dan peluang usaha. Yang kedua, mengenai sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengenai perencanaan administrasi usaha. Dan yang keempat, perencanaan pemasaran usaha. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai 4 submateri ini. Selanjutnya yang pertama, kita belajar mengenai ide dan peluang usaha. Nah, ide. Ide ini adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran seseorang. Nah, kemudian ide ini akan menjadi dasar usaha. Nah, ide ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya peluang usaha. Jadi, selain ide, suatu usaha sangat memerlukan pemahaman mengenai peluang usaha yang akan dilakukannya. Hal tersebut seperti menganalisis pasar, mengenai banyaknya produk kerajinan, dan dari bahan limbah yang memiliki keunikan masing-masing. Jadi, bukan hanya ide saja yang kita butuhkan, tapi juga mengenai peluang usaha. Selanjutnya, kita mengenal lebih dalam lagi mengenai peluang usaha. Di peluang usaha, kita juga harus memperhatikan beberapa poin. Ini ada 5 poin yang harus diperhatikan dalam mengenal atau mendalami peluang usaha. Yang pertama,
Luas usaha. Jadi meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Yang kedua, bentuk usaha. Bentuk usaha apa sih yang akan dipilih? Yang ketiga, jenis usaha. Jenis usaha yang akan kalian tekuni seperti apa? Yang keempat, informasi usaha. Informasi yang akan diterima. Yang keempat, peta usaha yang menguntungkan. Jadi ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Nah, setelah mengidentifikasi peluang usaha, seseorang wirausaha ini seorang wirausaha kerajinan memiliki jenis produk kerajinannya. Nah, setelah mengetahui peluang usaha, langkah kita adalah harus bisa menganalisis nih, ada kekuatan, ada kelemahan, dan juga ancaman. Nah, ini masuk ke analisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini sangat penting sekali dalam menganalisis peluang usaha. Analisis SWOT yang pertama adalah S atau strength atau kekuatan. Selanjutnya W ini adalah weakness atau kelemahan. Jadi kita harus menganalisis bagaimana kelemahan dari usaha yang akan kita lakukan kayak gitu. Terus yang O adalah opportunity atau peluang. Nah, ini bagaimana kita bisa menganalisis peluang usaha yang akan kita dirikan gitu. Dan T adalah ancaman. Jadi bagaimana sih ancaman kalau kita mendirikan usaha A, katakanlah seperti itu. Jadi ancaman dari luar, ancaman dari dalam harus kita analisis seperti itu. Selanjutnya sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan di sini yang pertama man. Man merupakan sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. Salah satu kunci keberhasilan sebuah usaha terletak pada pengelolaan sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses yang terjadi dalam usaha. Nah, pengelolaan sumber daya manusia juga termasuk pengelolaan ide-ide yang inovatif dan juga yang bermanfaat untuk perkembangan produk maupun usaha secara umum. Yang kedua adalah money atau uang. Uang ini adalah dana yang menjadi modal usaha atau perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut. Kemampuan pengelolaan uang termasuk kemampuan mengelola keuntungan yang diperoleh untuk mengembangkan usaha agar menjadi lebih besar. Yang ketiga adalah material atau bahan. Bahan ini menjadi hal penting bagi suatu perusahaan. Bahan terdiri atas bahan setengah jadi dan juga bahan jadi. Dalam dunia usaha, untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat menggunakan bahan atau materi-materi yang sebagai salah satu sarana. Hal itu disebabkan materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki, dan tanpa manusia tidak akan ada yang mengelola materi. Selanjutnya, mesin. Nah, mesin ini sangat diperlukan dalam kegiatan perusahaan. Penggunaan mesin akan memberikan kemudahan, keuntungan, serta menciptakan efisiensi kerja. Yang kelima, yaitu metode atau metode. Metode di sini memiliki peran yang sangat penting dalam proses produksi. Metode dapat dibuat pelaksanaan kerja menjadi lebih efektif. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan kepada sasaran, fasilitas yang tersedia, penggunaan waktu, uang, dan kegiatan usaha. Perlu diingat bahwa meskipun metode yang digunakan baik, namun orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, manusia tetap memegang peranan utama dalam manajemen. Yang terakhir atau yang keenam adalah market atau pasar. Nah, pasar ini adalah sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha untuk menyebar hasil produksi. Dalam dunia usaha, penguasaan pasar merupakan hal yang sangat penting. Yang ketiga,
mengenai perencanaan administrasi usaha. Nah, semua kegiatan usaha yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan harus dicatat dalam administrasi. Sangat penting suatu perusahaan melakukan perencanaan administrasi. Nah, berikut perencanaan administrasi usaha kerajinan. Ini tujuan yang pertama memonitor kegiatan administrasi perusahaannya. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan-kegiatan perorganisasian perusahaannya. Yang ketiga, menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Dan yang keempat, mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Nah, untuk perencanaan administrasi usaha dibagi menjadi 4. Yang pertama, perizinan usaha. Yang kedua, surat menyurat. Yang ketiga, pencatatan transaksi. Dan yang keempat adalah pajak. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai perizinan usaha. Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh pengusaha atau suatu perusahaan. Nah, ini salah satu contoh dari perizinan usaha, yaitu yang pertama surat izin dari gangguan. Nah, yang kedua surat izin tempat usaha, terus yang ketiga ini surat izin usaha perdagangan. Nah, ini tujuan dari adanya perizinan ini adalah agar pemerintah mudah mewujudkan pembinaan, pengarahan, dan melaksanakan pengawasan. Selanjutnya mengenai surat menyurat. Dalam dunia usaha sangat memerlukan surat menyurat. Arti surat menyurat dalam dunia usaha yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pihak lain seperti pemasok dan juga pelanggan. Surat yang digunakan dalam bidang usaha adalah surat, contohnya seperti surat niaga. Nih, surat niaga, surat permintaan penawaran, surat pemesanan, surat pemberitahuan pengiriman barang, dan juga surat pengaduan, yang terakhir surat pengiriman pembayaran. Nah, selanjutnya pencatatan transaksi. Nah, pencatatan transaksi ini dibagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi intern dan juga bukti transaksi ekstern. Nah, kegiatan transaksi dalam usaha ini dapat dikelompokkan menjadi 5 komponen. Nanti ada yang penerimaan uang, pengeluaran uang, penyerahan atau penjualan barang atau jasa, dan juga pembelian barang atau jasa. Nah, ini contoh bukti transaksi intern adalah buku kas masuk. Nah, ada buku kas masuk sama buku kas keluar. Contohnya yang bukti transaksi ekstern adalah faktur, kwitansi, nota debit, dan juga nota kredit. Yang terakhir adalah cek. Selanjutnya adalah pajak. Nah, sebagai warga Indonesia yang baik, untuk perorangan maupun badan usaha wajib memiliki nomor pokok wajib pajak atau yang namanya NPWP. NPWP ini dijadikan sebagai sarana administrasi perpajakan atau acuan untuk membayar pajak. Jadi setiap wajib pajak harus memiliki NPWP. NPWP ini yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, ini salah satu contoh NPWP. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi, perorangan maupun perusahaan wajib mempunyai NPWP. Seperti ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat mengenai materi yang saya bagikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.